Baik, saudara-saudara, firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini dengan judul, saya belum tampil ya. Ini dia. Move on, move up. Terus maju, terus naik. Yang setuju katakan amin. Oke, kita berdoa bahwa firman Tuhan hari ini yang disampaikan sungguh-sungguh akan menjadi nyata dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan kita semua yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita akan belajar move on, terus maju. Oke? Nah, kata move on ini seringkali mungkin populer saat ini bagi kalangan anak-anak muda khususnya, katanya move on dari mantan tersayang. Ya, seringkali kata move on ini dipakai move on dong, ya gitu ya. Dia sudah selingkuhin kamu, ya kamu move on aja dengan orang lain gitu ya. Nah, kata ini yang banyak dipakai dalam dunia remaja saat ini, move on gitu ya. Ya dia kan udah selingkuh sama kamu, ya udah ngapain kamu tungguin dia lagi. Tapi aku masih sayang sama dia, nggak usah sayang sama dia, move on aja. Kalau dia selingkuh berarti dia nggak setia, ngapain kamu sama orang yang nggak setia gitu kan. Dan ya selingkuhin juga nanti dia pindah ke lain hati, nanti dia juga nggak pindah lagi ke lain hati gitu ya. Ya udah kamu move on aja gitu. Nah, tentu saja semoga itu membantu kita pada pagi hari ini untuk kira-kira apa ya maksudnya move on gitu ya. Nah tentu saya hari ini temanya bukan tema tentang dating gitu ya, tentang pacaran, tentu bukan. Tapi semoga itu sedikit membantu kita semua di sini, mungkin khususnya yang senior-senior, apa move on, apa terus maju gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita berharap bahwa semua baik dalam hidup kita. Kita berharap bahwa semuanya selalu indah, setuju? Setuju Bapak Ibu? Ya, kita berharap semuanya itu selalu baik, semuanya itu selalu indah, tapi terlalu sering kita harus kecewa. Ya, terlalu sering kita harus kecewa karena kenyataannya hidup kita tidak selalu semuanya baik. Kenyataannya hidup kita tidak semuanya selalu indah. Tidak hanya bicara kepada orang yang tidak percaya, orang yang percaya sekalipun. Tidak hanya bicara tentang jemaat biasa, tanda petik, bahkan pelayan Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Tidak selalu semuanya baik dan tidak selalu semuanya indah. Bahkan kalau kita melihat ke dalam Alkitab, tidak selalu semua perjalanan hidup mereka indah. Tidak selalu semuanya baik, siapapun itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika dia masuk datang ke dalam bumi ini, jelas dia mengalami tidak semuanya baik, betul? Jelas tidak mengalami semuanya indah. Sebab itu kita semua sering sekali terlalu kecewa dengan hal itu. Tetapi saudara-saudara, pilihan ada pada kita. Yang setuju katakan yes. Pilihannya ada pada kita, apakah kita untuk tetap terpuruk dalam keadaan mengecewakan itu, atau bangkit dan terus melangkah maju. Apakah kita memilih untuk tetap terpuruk dalam keadaan yang tidak baik itu, atau kita terus move on? Ya. Salah satu tokoh di dalam Alkitab yaitu Daud. Mazmur 27 ayat 10. Daud menuliskan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi raja. Panggilan Tuhan jelas dalam kehidupan Daud, menjadi raja atas bangsa Israel, atas umat Tuhan Israel. Tetapi ternyata dia berkata dalam Mazmur 27 ini bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Ini jelas sekali terjadi ketika Nabi Samuel diperintahkan oleh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menjadi raja Israel menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Di mana Isai menjejerkan semua anak-anaknya dari anak yang pertama, tetapi satu yang dia lupa. Sampai Nabi Samuel bertanya, ini semuanya gak dipilih Tuhan,
Ada lagi nggak anakku? Bayangin aja tuh. Sebab itulah Daud menuliskan dengan jelas, sekalipun ayahku dan ibuku. Dalam kisah itu memang hanya ayahnya yang dituliskan. Tetapi Daud sendiri mengatakan ayahku dan ibuku. Daud mengalami satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Kita berharap ada cinta kasih. Kita berharap ada perhatian, ada dukungan dalam keluarga. Tidak dibeda-bedakan. Tetapi seringkali kita juga harus kecewa dalam area ini. Tetapi Daud tidak memilih untuk tetap terpuruk dalam keadaan yang demikian. Daud tidak mengasihani dirinya dan kemudian berkata, aku tidak diperhatikan oleh ayahku dan ibuku. Bahkan saudara-saudaraku jelas ketika dia akhirnya akan bertarung dengan Goliat, saudara-saudaranya marahin dia, ngapain kamu di sini? Begitu ya. Jelas tampaknya tidak hanya ayah dan ibunya, tapi tampaknya saudara-saudaranya juga tidak peduli dengan Daud, tidak punya perhatian, tidak punya kasih terhadap Daud. Tetapi Daud, dia hanya menggambarkan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Allah menyambut aku. Tapi kita tidak melihat di mana Daud mengasihani dirinya dengan keadaan seperti itu di dalam keluarganya. Dia tidak bersedih hati, bersusah hati dengan semuanya itu. Daud tetap move on. Daud terus maju, tidak mau terpuruk dalam keadaan di mana dia tertolak. Adakah Bapak Ibu saat ini yang mengalami, merasa di dalam keluarga dikucilkan, tidak diperhatikan, dianaktirikan bahasanya? Anak yang pertama lebih diperhatikan. Semuanya buat anak pertama. Atau semuanya buat yang perempuan, atau semuanya buat yang laki-laki. Kemudian saudara berkata, saya tidak dianggap dalam keluarga. Apakah saudara mau tetap mengasihani diri dan berkata, saya mau gak diperhatiin, keluarga aja gak sayang sama saya, apalagi orang lain. Sehingga ada orang-orang yang akhirnya merasa tidak dicintai, tidak dikasihi. Ada wanita-wanita yang akhirnya tidak berani untuk ada orang yang perhatian sama dia, atau laki-laki yang tidak berani untuk memberikan perhatian sama wanita untuk katakanlah menjalin hubungan, karena merasa aku tidak dikasihi oleh keluarga aja, apalagi sama orang lain. Dan ketika kita membiarkan diri kita dalam keadaan yang terpuruk seperti itu, maka kita tidak akan bisa maju. Kita akan tetap dalam kondisi yang tidak baik seperti itu. Demikian juga dengan Yusuf. Yusuf juga dikucilkan, bahkan dia dibuang oleh Jual. Betul? Tapi kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab, maka Yusuf meratapi dirinya yang tidak dikasihi oleh saudara-saudaranya. Bahkan Daud tidak hanya oleh keluarganya, bahkan oleh raja. 1 Samuel 19 ayat 10. Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Daud sebagai hero seharusnya, sebagai seorang pelayan Tuhan yang menjadi pahlawan bagi Israel. Kenapa? Karena ketika Goliat datang dan menantang barisan Israel, barisan tentara Israel, semuanya takut, semuanya tawar hati, semuanya tidak ada yang berani. Tapi Daud berani tampil, menyelamatkan muka raja, menyelamatkan kerajaan. Tetapi apa balasannya? Justru Saul ingin membunuh dia. Seharusnya Saul memberikan promosi kepada Daud, betul? Seharusnya Saul memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada Daud, tetapi justru Saul ingin membunuh Daud. Tetapi Daud tetap move on. Daud tetap maju. Daud tidak terpuruk dalam keadaan yang seperti itu. Ah, rajaku, rajaku.
membenci aku, rajaku memusuhi aku. Daud tetap move on. Daud tetap melakukan yang terbaik. Ya kan? Sebelum-sebelumnya Daud dipercayakan kepada hal-hal yang kecil, jadi pemain musik buat raja. Ya kan? Dia lakukan semuanya. Tetap yang terbaik. Mungkin kita dalam pekerjaan kita melakukan yang terbaik. Selalu yang terbaik. Datang tidak pernah terlambat. Apa yang disuruh kerjakan, kita selalu kerjakan dengan standar, dengan kualitas yang jauh daripada diharapkan. Tinggi. Kualitasnya luar biasa. Tetapi mungkin justru bukannya kita mendapatkan promosi. Mungkin justru bos kita malah dia merasa khawatir, jangan sampai ini orang malah gantiin saya nanti. Iya kan? Sehingga bukannya kita dipromosiin, kita malah ditekan sedemikian rupa. Daud tetap move on. Apakah kita mau tetap move on dalam keadaan seperti itu? Kita terus maju, tetap lakukan yang terbaik. Ya kan? Ketika kita selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita dan berharap mendapatkan penghargaan atau promosi dari bos, seringkali kita juga harus kecewa. Ada teman-teman kerja yang nggak setuju, ada teman-teman yang kerja yang nggak suka. Iya kan? Karena perusahaan pasti punya kriteria-kriteria untuk promosi, jabatan, dan sebagainya. Karena pasti naik jabatan, pasti angkanya juga naik, betul? Kalau angkanya naik, gaji, maksud saya gaji jelas ya. Kalau angkanya naik, pasti dompetnya juga tambah tebal, ya nggak? Oh enggak Pak, dompetnya tetap sama, tipis. Ya, ATM ya tebel, ya ATM-nya rekeningnya tebel ya. Ya, sama saya juga soalnya dompet cuma isinya kartu semua, gitu ya. Ke zaman sekarang ya, apalagi sekarang udah nggak perlu kartu, di handphone aja semua ya kan, tinggal scan barcode gitu. Saldonya tambah banyak. Promosi kita dapat, saldo tambah naik, betul ya? Nah, tetapi kalau kita tidak move on dalam keadaan di mana bos kita justru coba untuk menekan kita karena dia juga takut tersaingi, jangan sampai dia digantikan sama orang itu, ya enggak? Ya kan? Rekan-rekan kerja sepakat buat membuat kita tidak nyaman, akhirnya kita pindah kerja. Nah, itu iblis senang. Nah, kita tetap move on, kita tidak membiarkan diri kita terpuruk dalam keadaan yang demikian. Amin. Jangan kita mau terpuruk dengan seperti itu. Tetap maju. Tetap move on. Nah, tetap maju. Jangan biarkan diri kita tetap terpuruk. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, sumur yang kosong itu, sumur yang kering itu, dia tidak membiarkan dirinya untuk terus merana, menderita, mengasihani diri. Ya, aku dibuang, aku tidak disayang. Tidak. Dia tetap move on. Jangan mau di hati kita dikuasai dengan perasaan-perasaan yang demikian. Mengasihani diri, merasa tidak layak oleh karena semua perbuatan dan semua sikap orang yang sekongkol untuk mencegah kita. Jangan, tetap move on, tetap maju. Jangan biarkan dirimu dikuasai dengan perasaan yang demikian. Amin. Ya, mungkin sampai poin ini berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang baik. Terus maju, tetap maju. Move on, Bapak Ibu. Yang kedua adalah move up, ya, terus naik, ya, saudara-saudara. Apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidupmu, pasti digenapi oleh Tuhan, pasti digenapi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Daud menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi Daud? Sebuah panggilan bahwa Daud akan menjadi raja atas umat Tuhan Israel. Panggilan itu jelas kepada Daud, di mana Tuhan dengan jelas, walaupun masih belum waktunya, Saul langsung diganti. Tetapi Tuhan sudah begitu dini sekali
menyampaikan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi Daud, menjadi raja. Dia diurapi menjadi raja sekalipun dia masih belia. Bahkan Alkitab mengatakan wajahnya masih kemerah-merahan. Sekalipun Daud ditinggalkan ayah dan ibunya, itu tidak membuat Daud terus merana, mengasihani diri, merasa tidak dikasihi, merasa tidak dilayakan. Daud tetap maju. Daud tetap move on. Dia tidak mau terkurung di dalam perasaan yang tidak dikasihi itu oleh keluarganya. Dia tidak terpengaruh oleh keadaan itu. Karena dia percaya, seperti apa yang dikatakan tadi Mazmur 27 ayat 10. Ada Tuhan yang bersama dengan aku. Dia terus maju. Dan Saul ingin membunuh dia. Tetapi dia juga terus maju. Sehingga karena dia terus maju, maka apa yang menjadi panggilan Tuhan itu dinyatakan. 1 Tawarik 11 ayat 33. Akhirnya janji Tuhan, panggilan Tuhan itu digenapi. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Perhatikan dengan baik. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Samuel. Amin. Tidak ada yang dapat menggagalkan apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan Daud. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Sekalipun Saul mencoba membunuhnya, kalau Tuhan mau angkat dia menjadi raja, Saul tidak bisa menggagalkannya. Kalau Tuhan mau promosikan bapak ibu ke jenjang yang lebih tinggi, dengar baik, sekalipun bosmu mencoba untuk menggagalkannya, bosmu akan gagal menggagalkannya. Amin. Karena Tuhan bekerja. Amin. Sebab itu move on dan move up. Kita harus move on untuk bisa move up. Kita harus terus maju supaya kita bisa terus naik. Apapun posisi Bapak Ibu saat ini, di dalam pekerjaan maupun dalam usaha, dalam bisnis, jangan pernah berpikir untuk tetap di posisi yang sama. Berdoa dan percayakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Pagi hari ini saya ngobrol dengan Bro Ferry. Boleh ya bro? Cerita dikit. Ya. Saya bertanya, dulu sebelumnya apa posisinya? Oh, posisinya teller di bank. Ya, nggak usah saya sebutin nama banknya, inisialnya aja BCA inisialnya ya. Kemudian, bro, sekarang posisinya apa? Kepala cabang. Oh, itu dari teller bisa langsung kepala cabang? Oh enggak, itu ada jenjangnya, ada jenjangnya. Terus kepala cabang udah mentok? Oh, enggak, masih ada lagi, bisa naik lagi dan bisa naik lagi. Dan saya yakin pasti ada banyak hal di dalam pekerjaannya, pergumulan, permasalahan, baik dalam pimpinan maupun dengan rekan kerja. Tetapi ketika terus move on, maka apa yang menjadi panggilan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita pasti akan digenapi. Amin. Ya, apa posisi Bapak Ibu saat ini? Jangan pernah membatasi dirimu untuk tetap dalam posisi itu, menerima keadaan itu. Kalau memang Tuhan masih mau akan mengangkat hidupmu lebih dan lebih lagi. Amin. Yang jadi guru, berdoa. Apakah memang Tuhan panggil engkau untuk menjadi guru? Seterusnya. Atau ternyata, oh tidak, Tuhan akan angkat engkau menjadi pimpinan. Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala sekolah. Yang berusaha, sudah punya pokok, berdoa. Tuhan, apakah Tuhan mau hanya punya pokok segini? Berdoa, tentu saja berdoa. Apakah Tuhan menghendaki? Ya, bukan keinginan kita sendiri, kehendak Tuhan. Berdoa ketika kau mendapatkan kehendak Tuhan. Tidak, kau akan buka cabang di mana-mana. Move on. Ketika ada orang yang membencimu, ketika ada orang yang berusaha untuk menghancurkan usahamu, tetap move on. Karena ketika engkau tetap move on, maka Tuhan akan move up dirimu. Amin. Tuhan akan mengangkat engkau naik. Kalau memang Tuhan berkata, kau akan buka cabang di mana-mana, percaya.
Amin. Jangan berkata, oh ya Tuhan, kan kita harus selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, udah bersyukurlah, udah punya toko. Bukan begitu konteksnya. Amin. Itu mah sudah mengasihani diri, ya udah saya cuma kecil segini aja. Enggak. Berdoa. Kalau Tuhan bilang kau akan buka cabang. Amin. Kalau Tuhan akan promosikan engkau, angkat posisimu lebih lagi di kantor, berdoa. Gitu. Ya, Yusuf mengalami hal yang mirip dengan Daud. Ya, Yusuf dibenci oleh saudaranya. Ya, dibuang ke sumur. Ya, dijual menjadi budak. Tetapi Yusuf tetap maju, tetap move on. Kita tidak pernah membaca dalam Alkitab di mana Yusuf berkata, maka Yusuf meratapi, sedih, kenapa dibenci oleh saudara-saudaranya, mengapa dibuang oleh saudara-saudaranya. Kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab, maka Yusuf meratapi nasibnya karena dia menjadi budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan oleh juru minum yang sedang ditolongnya ketika menafsirkan mimpinya. Dia tetap move on. Yusuf tidak mau, walaupun dia di dalam sumur itu, dia tidak mau mimpinya tetap di sumur, karena mimpinya sudah diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dia tetap maju. Sehingga, dengar baik sekali lagi, tidak ada yang dapat menggagalkan kita untuk terus naik. Yusuf tetap move on, Daud tetap move on. Dan ketika kita harus maju, sekalipun kita dilupakan, ditinggalkan, dikecewakan, terus move on. Apa yang menjadi panggilan Tuhan? Kita harus terus move on. Sulit untuk kita move up, sulit untuk kita bisa diangkat oleh Tuhan ketika kita tidak move on dari keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Khususnya dari perasaan-perasaan hati kita yang terus saja membuat kita merasa tidak layak. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, terus maju, terus move on. Amin. Mari kita buka terakhir 1 Korintus 15 ayat 10. Tidak ada dalam slide. Tolong Bro Alfa ditampilkan. 1 Korintus 15 ayat 10. Dan saya undang teman-teman yang melayani di musik. Mari kita siapkan. 1 Korintus 15 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku apa? Tidak sia-sia, tidak akan pernah gagal. Amin. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Keadaan mungkin akan selalu mau kita kecewa, tapi terus move on karena kasih karunia Allah. Amin. Dan waktu kita berhasil oleh kasih karunia Allah untuk move on dari perasaan-perasaan yang mungkin membelenggu kita, maka saatnya move up pasti akan terjadi. Diangkat Tuhan pasti akan terjadi. Tapi sekalipun kita diangkat Tuhan, sekali lagi itu karena kasih karunia Allah. Amin. Kunci untuk kita bisa move on dalam perasaan yang menyakitkan dan memberikan hati, kasih karunia Allah. Kunci yang akhirnya kita bisa move up, dinaikkan, diangkat oleh Tuhan karena kasih karunia Allah. Amin. Mari yang mau move up, move on dan move up, mari bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan, ku ada sebab anugerah. Amin. Mari nyanyikan, jadikan doa. Ada karena
katakan terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu yang membuatku tetap move on dan akan mengangkatku move on. Yes Tuhan. Yang terima firman Tuhan dikatakan terima kasih. Terima kasih. Mari berterima kasih kepada-Nya. Yes Tuhan. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Tuhan memuji-Mu selamanya. Mari Bapak Ibu, pejamkan matamu hanya antara engkau dengan Tuhan. Mari jujur di hadapan Tuhan. Apakah engkau mengalami seperti yang Yusuf dan Daud alami? Dilupakan oleh keluarga, dianggap anak tiri, tidak terlalu diperhitungkan di dalam keluarga, dan hal itu membuatmu merasa terasing. Dan engkau masih terpenjara dengan perasaan seperti itu. Pagi hari ini antara engkau dengan Tuhan saja. Anugerahnya cukup bagimu untuk membebaskanmu dari perasaan yang demikian. Yang mau move on, keluar dari perasaan sakit hati oleh karena kelakuan keluarga yang tidak menyenangkanmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Hanya antara engkau dengan Tuhan saja. Tuhan, hamba berdoa, biarlah Tuhan dengan kasih karunia-Mu Kau memberikan kekuatan bagi umat-Mu pagi hari ini untuk move on. Tidak terpenjara oleh perasaan-perasaan tersakiti oleh keluarga, maupun juga oleh rekan-rekan kerja, maupun oleh pimpinan. Biarlah pagi hari ini umat-Mu pulang dengan kelepasan, dengan kelegaan, dengan perasaan dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang melimpah itu mengalir saat ini di dalam hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan engkau yang percaya bahwa Tuhan pasti akan panggil engkau, apa yang panggilan Tuhan pasti akan terjadi. Dengar baik, tidak ada yang dapat menggagalkannya. Kalau hari-hari ini kau mulai berpikir rasanya tidak mungkin aku naik jabatan, tidak mungkin usahaku akan berkembang, kau merasa sudah memuaskan dirimu dengan keadaan itu, tapi sebenarnya Tuhan masih mau mengangkat engkau lebih lagi. Dan pagi hari ini kau dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, kau juga angkat tanganmu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah umat-Mu tetap beriman dan percaya kepadamu bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan apa yang menjadi promosi Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup umat-Mu, bahwa itu pasti akan terjadi, pasti akan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kepada membuat firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Biar sungguh kami semua pulang ke tempatnya jangan sama seperti kami datang. Kami menerima lawatan Tuhan, kami menerima mujizat Tuhan, kami menerima perkataan firman Tuhan pagi hari ini. Kami akan move on Tuhan, kami akan terus maju. Dan kami percaya oleh anugerah Tuhan, kami akan move out, kami akan angkat Tuhan lebih tinggi dan lebih tinggi. Sebagaimana firman Tuhan katakan, kau akan tetap naik dan terus naik dan tidak akan turun. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk.